Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus. Dalam minggu ini kita akan memulai sebuah pergerakan untuk mewarnai bulan keluarga. Cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang terjadi ketika Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat kerumunan orang banyak. Belas kasihan ini memotivasi untuk terjadinya mujizat. Kisah ini dimulai ketika seorang anak kecil yang datang membawa 5 roti, 2 ikan, dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Anak kecil ini menunjukkan belas kasihan yang sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini mengajarkan kita sebagai anak Tuhan untuk memiliki hal yang sama, yaitu rasa belas kasihan yang menggerakkan kita untuk bisa memberi. Tentang kemurahan hati, melihat kebutuhan orang lain yang perlu kita bantu. Mari keluarga GI, kita ajak setiap anggota keluarga untuk melakukan aksi kebaikan seperti memberikan makanan atau hadiah untuk anggota keluarga, tetangga, atau memberikan sumbangan bagi yang sedang membutuhkan. Agar keluarga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Love in action. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita naikkan pujian, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Generasi ke generasi, angkatan demi angkatan, mengalami penyertaan Tuhan. Keluarga yang diubahkan, dituntun oleh firman, lewati gunung lembah kehidupan. Kita tetap berpengharapan, Tuhan tak pernah tinggalkan, jadi berkat dan muliakan Tuhan. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. Banyak karya Tuhan yang telah terjadi, tangan Tuhan nyata bagi keluarga ini. Kerinduan kami melayani satu hati, diberkati untuk memberkati. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. We are grateful for He is faithful, kesetiaannya tiada terukur. We are grateful and will be faithful, kami setia limpah dengan syukur. Grateful for He is faithful. Ku ingin serupa Yesus karena ku cinta Dia. Bagikan kasih-Nya agar semua tahu juru selamat penebus Dialah teladanku. Ku ingin serupa Yesus.
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sangat senang di malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di acara kebaktian doa. Bagi yang percaya, doa itu sangat penting. Dan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdoa untuk teman-teman kita dan juga mendoakan untuk mereka juga. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Mari kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengeluarkan suara kita untuk menyanyikan lagu yang pertama kita. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Kaulah Harapan, dan semoga lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk doa pembukaan. Ya Bapak, saat ini kami semua berkumpul bersama, memohon kasih dan karunia-Mu untuk hadir di tengah acara doa kebaktian di malam hari ini. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat, penyataan, dan berkat-Mu di malam hari ini. Doa itu sangat penting, di mana itulah relasi dipererat antara Bapa dan kami semua. Kami yang percaya selalu harus meluangkan waktu untuk komunikasi dengan-Mu lewat berdoa. Terima kasih ya Bapak, kiranya hanya kasih setia-Mu yang selalu bersama kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam kebaktian doa secara online. Saudara, pada hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, dan tema saudara yang akan kita belajar hari ini adalah menantikan Tuhan. Firman Tuhan, saudara, yang akan kita bahas hari ini, saudara, ada di dalam kitab Ratapan, dari pasal 3 ayat 24 sampai yang ke-26, dan juga Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari yang minggu lalu. Mari saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang hari ini di rumah, boleh mengikut dengan saya membacanya bersama-sama. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berikutnya, saudara, dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada saudara, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami agar kami dapat mengerti ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat ini, malam hari ini kami dapat bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mungkin kami telah bekerja seharian, melakukan aktivitas kami dalam sepanjang waktu ini. Kami mau berdoa ya Tuhan di dalam firman Tuhan, boleh meneguhkan iman kami, dan kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menanti atau menunggu, saudara, itu adalah satu hal yang biasanya begitu sulit untuk kita lakukan dan juga untuk bagi kebanyakan orang. Saudara, kebanyakan orang pasti tidak suka dengan ada yang namanya menunggu atau menanti atau waiting, saudara ya. Contoh sederhana, ketika saudara pergi ke restoran aja ya, saudara perlu menunggu, misalkan harus nunggu, kalau mau makan, saudara harus nunggunya ngantrinya selama 2 jam misalnya. Wah, saudara pasti
nunggunya bisa kelaparan, nunggu 2 jam gitu ya. Pasti kalau bisa saudara cari yang lebih cepat, cari yang lebih mudah, yang bisa kalau bisa langsung. Saudara, apalagi di tengah zaman yang serba cepat, serba praktis, dan juga instan, saudara, kita mau saudara semuanya itu untuk cepat, ekspres. Kita mau apapun juga kita mau dapatkan secepat mungkin. Saudara, jika kita menunggu untuk hal sesuatu yang sebentar dan juga yang pasti, saudara, tentu saudara itu akan lebih mudah untuk dijalani. Namun jika saudara kita menantikan akan sesuatu yang mungkin yang begitu lama, yang tidak pasti, ya, saudara, ini pasti akan sulit bagi siapapun, bagi saya, bagi saudara untuk dilakukan, saudara. Contohnya, saudara, ketika saudara mungkin berdoa, saudara menantikan akan kesembuhan. Saudara juga mungkin menantikan juga atas jawaban doa saudara kepada Tuhan. Begitu menanti, saudara mungkin berdoa beberapa tahun, begitu lama Tuhan belum jawab. Saudara juga mungkin berdoa menantikan untuk pemulihan situasi, kondisi kita, menantikan agar anggota keluarga kita juga mungkin ada yang belum percaya, mungkin saudara mendoakan begitu lama, tapi kok rasanya tidak ada titik terang gitu ya, rasanya Tuhan tidak mendengar. Atau mungkin saudara juga ada yang bergumul, berdoa, menantikan mungkin urusan-urusan surat imigrasi, surat-surat saudara di sini. Saudara juga mungkin mendoakan untuk ada relasi, mungkin juga di dalam keluarga yang belum dipulihkan. Saudara juga mungkin di dalam pekerjaan saudara mungkin, saudara mungkin mau menantikan untuk mendapatkan promosi misalnya. Terus saudara juga mungkin menantikan Tuhan dapat memulihkan kondisi negara di mana kita tinggal di saat ini. Dan juga lain-lainnya mungkin saudara. Saudara menunggu dan juga menantikan saudara akan sulit sekali untuk dilakukan, saudara. Namun, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada banyak sekali, saudara, kita temukan, di mana umat Tuhan itu harus menunggu. Banyak sekali mereka, umat Tuhan itu harus menunggu, menantikan Tuhan. Saudara, seperti contoh yang kita tahu Abraham, ya, yang menantikan begitu lama untuk kelahiran seorang anak. Kita lihat bahwa Tuhan sudah berjanji bahkan kepada Abraham untuk memberikan dia keturunan dan menjadikan dia bangsa yang besar. Namun Abraham dan Sarah menunggu begitu lama, menantikan Tuhan. Kapan Tuhan berikan kelahiran seorang anak? Ada juga saudara ya, seperti Yusuf juga ya, yang dijual saudara-saudaranya, ya, dan juga di akhirnya dia masuk ke dalam penjara, tidak bersalah, ya, dan dia harus menantikan, menunggu kapan dia harus keluar dari penjara, padahal dia nggak salah. Ada lagi juga saudara seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Saudara, bangsa Israel harus menunggu kurang lebih 400 tahun untuk mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir, waktu yang begitu lama. Saudara, setelah keluar, bangsa Israel juga harus menunggu 40 tahun juga sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, juga yang lain seperti misalnya Rebeka, ya, yang menunggu selama 20 tahun, ya, untuk melahirkan Yakub dan Esau, dan juga banyak lagi, saudara. Saudara, dalam kitab ratapan ini juga kita baca tadi, saudara. Ya, ini juga melanjutkan pembahasan saudara dari minggu lalu. Bagaimana kita melihat Nabi Yeremia yang menantikan Tuhan. Menantikan apa? Saudara, dia menantikan agar Tuhan dapat memulihkan kota ya, Yerusalem, yang sudah hancur. Saudara, Yeremia meratapi pada saat itu akan keadaan bangsa Israel yang pada saat itu sedang kacau balau. Apalagi saudara, pelayanan Yeremia pada saat itu nggak mudah, saudara ya. Dia saudara memberitakan akan kebenaran ya, dan menegur keras pada bangsanya akan dosa-dosa mereka. Suruh untuk bertobat. Saudara, tetapi saudara, yang kita lihat bahwa tidak ada tanda-tanda pun bahwa seorang pun yang mau bertobat. Ya, bangsa Israel itu begitu mengeraskan hati mereka, gak mau dengar suara Tuhan, gak mau bertobat. Sehingga sampai Tuhan itu harus menghukum mereka dengan menghancurkan Yerusalem. Saudara, kota Yerusalem sebelumnya adalah kota yang megah. Ya, kota ini menjadi salah satu identitas bagi bangsa Israel. Saudara, belum lagi bahwa kita lihat bahwa Bait Allah didirikan oleh Raja Salomo di sana, saudara. Jadi kita lihat bagaimana kota ini menjadi suatu kebanggaan juga bagi mereka. Begitu indah, begitu mewah.
Saudara, di dalam kitab Ratapan ini adalah kejadian setelah kota Yerusalem itu dibakar, dihancurkan, yang dimana semua barang jarahan dari Bait Allah itu dihabis ya. Jadi kota yang begitu hebat, kota yang begitu megah itu saudara ya. Sekarang sudah jadi hancur ya. Begitu sedih saudara. Rakyatnya begitu sedih, berkabung ya, meratapi ya. Hanya tinggal reruntuhan saja yang tidak berharga. Saudara, belum lagi saudara penduduk-penduduk Yerusalem yang harus diangkut paksa ya. Dan orang Israel banyak sekali kehilangannya. Ya, kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan kota Yerusalem, kehilangan negaranya, kehilangan anggota keluarga mereka ya. Seakan-akan mereka saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kalau melihat kejadian seperti ini, saudara, kita melihat bagaimana sebenarnya mereka itu ada di dalam satu masa yang begitu gelap ya. Satu masa yang tidak begitu jelas ke depannya. Harusnya mereka, saudara, kita melihat mereka itu mengalami keputusasaan, saudara. Begitu gelap, begitu sulit sekali. Saudara, kalau kita mau lihat pada saat ini, mungkin konteks saat ini, saudara, kita juga dapat melihat Ukraina, ya, contohnya saja, ya. Bagaimana juga mau mengalami peperangan, ya, pada saat ini masih mengalami peperangan dengan Rusia. Saudara, kita masih dengar berita, ya, sampai pada saat ini pun, gitu ya, mereka saling menyerang satu dengan yang lain, dengan bom, ya, dengan baku tembak, ya. Banyak gedung-gedung hancur, ya, seperti gambar yang di layar ini. Ya, saudara bisa melihat berita di TV, banyak orang meninggal, harus berpisah, harus ada yang ikut perang, ya. Situasi tidak tahu sampai kapan titik terangnya, ya. Kota-kota mereka hancur, saudara. Mungkin banyak tempat-tempat yang baik itu sebelumnya, tempat tinggal mereka cuman hancur, hanya keping-kepingan saja gedung-gedung yang sudah hancur. Saudara, saya rasa pasti dari mereka itu begitu sedih sekali, ya, akan kehancuran yang mereka harus alami pada negaranya. Saudara, kurang lebih seperti itu juga yang dialami di dalam kitab Ratapan ini ya, bagi bangsa Israel pada saat itu. Namun saudara, kita mau belajar hari ini, kita lihat di mana ketika mereka itu di tengah-tengah situasi yang begitu kelam, yang seakan-akan tidak ada harapan. Kita melihat Yeremia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara tetap percaya akan kasih setia Tuhan kepadanya. Dia tetap dapat melihat akan kesetiaan Tuhan. Dia tetap juga dapat melihat kehendak Tuhan dan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Saudara, minggu lalu kita melihat dan telah membahas dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saudara, kita melihat bagaimana di tengah begitu sangat rendah sekali di dalam situasi yang begitu sangat buruk sekali, saudara. Tapi kita lihat Yeremia tetap bisa merasakan akan kasih setia Tuhan. Dia menyadari, saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu gak pernah habis. Ya, walaupun mungkin apa yang dia punya pada saat itu bisa habis, ya, tetapi dia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan yang selalu tersedia setiap paginya. Setiap waktu selalu ada, selalu cukup. Ya. Dan saudara, kasih setia Tuhan itu selalu ada juga bagi kita. Ya, tidak hanya kepada Yeremia dan bangsa Israel, saudara, tapi kepada kita semua. Kasih setia Tuhan juga tersedia bagi kita. Dan khususnya bagi kita, saudara, yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, berbicara menantikan Tuhan itu adalah bukan perkara yang mudah. Saudara, menantikan, saudara, dapat didefinisikan sebagai itu menunggu-nunggu. Ya, kita menunggu, menanti akan sesuatu yang akan datang. Ya, kita berharap akan sesuatu akan terjadi atau akan datang. Dan saudara, menantikan Tuhan itu berarti kita itu percaya kepada Tuhan dan bahwa Tuhan akan bertindak melakukan akan kehendaknya di dalam kehidupan kita pada waktunya Tuhan yang terbaik. Saudara, sekalipun saudara di dalam masa penantian itu saudara bisa saja begitu sulit ya. Begitu tidak ada titik terang. Namun saudara, berbahagialah saudara bagi kita yang menanti, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, menantikan Tuhan, ya saudara, itu bukan berarti kita tuh menanti dengan pasif, nggak melakukan apa-apa. Saudara, kita bersyukur, saudara, ketika kita menantikan Tuhan, itu Tuhan selalu ada dan hadir. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, menantikan Tuhan itu juga berarti kita itu harus tetap melekat, dekat kepada Tuhan. Dengan penuh yakin, penuh pengharapan, kita aktif juga menunggu jawaban dari Tuhan, bukan yang pasif, saudara.
Saudara, Paulus mengatakan selama kita menantikan Allah, mungkin kita dapat mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun saudara, ada satu proses, saudara, yang Tuhan lakukan, yang sebenarnya Tuhan sedang bekerja juga di dalam diri kita selama kita itu menantikan, menunggu Allah, saudara. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, menunggu adalah bagian dari proses agar kita itu bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangan Allah. Dalam proses menunggu, saudara, justru saudara kita dilatih, saudara, agar kita dapat berbuah. Di dalam proses itu memang tidak mudah, saudara. Justru, saudara, di dalam proses itu, saudara, kita dapat bertekun dalam Tuhan. Kita jadi malah tahan uji, kita makin lebih sabar. Dan kita akhirnya dapat sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Saudara, maka dari itu di dalam Ratapan pasal 3:24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kita perlu belajar dari Nabi Yeremia, saudara, yang berkata, walaupun aku mungkin kehilangan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan nyawaku sendiri, tapi aku tidak akan kehilangan bagianku di dalam Tuhan. Saudara, semua yang ada di dalam dunia ini bisa hilang. Tapi saudara, ketika Tuhan itu menjadi bagian kita, maka semuanya itu cukup, saudara. Ada kasih setia Tuhan yang begitu cukup bagi kita. Walaupun saja kita bisa kekurangan secara jasmani kita. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah bagian kita, saudara, kita akan selalu dapat dipuaskan oleh kasih Tuhan. Maka dari itu, saudara, Yeremia berkata, sebab itu aku berharap kepadanya. Katakan, aku berharap kepadanya. Kita perlu terus, saudara, juga percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita perlu terus juga, saudara, sabar, tahan uji, setia menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menantikan Tuhan, saudara, sikap kita itu harus perlu sabar dan tekun, saudara. Tidak ada jalan pintas, saudara, ya. Kita harus tekun di dalam doa kita, sabar di dalam pergumulan dan juga penderitaan. Saudara, di dalam ayat 25-26 dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi yang mencari Dia adalah baik yang menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa dikatakan adalah baik? Tuhan adalah baik ketika kita menantikan dan berharap kepadanya. Saudara, karena saudara ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan dapatkan kekuatan baru, tidak akan lesu, tidak akan lemah. Bahkan dikatakan saudara dapat berlari, ya. Saudara, Tuhan sendiri yang memampukan kita. Tuhan sendiri yang menolong kita, memberikan kasih karunia kepada kita. Maka dari itu, saudara, penting bagi kita yang saat ini. Mungkin saudara menantikan sesuatu, saudara masih berdoa akan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan mungkin masih belum jawab, dan kita masih menunggu waktunya Tuhan. Saudara, jangan putus harapan. Kita perlu terus selalu berharap dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Indah sekali, saudara, di dalam Yeremia pasal 17, ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, ya saudara, dikatakan Yeremia itu diumpamakan seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saudara, kita lihat, saudara. Bagi orang yang berharap dengan tekun di dalam Tuhan, yang menaruh pengharapannya terus di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, saudara, walaupun begitu sulit, walaupun belum Tuhan jawab, walaupun ada banyak penderitaan, saudara, kita lihat, dia adalah orang yang semakin diberkati, saudara.
Ketika kita justru berharap kepada Tuhan, semakin berharap, semakin tekun, saudara, kita semakin dibersihkan, semakin diubahkan, bahkan berbuah seperti apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang saudara, kita jadi mengerti, bukan dalam kitab ratapan tadi, saudara, ketika Yeremia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang mau berharap kepadanya, yang mencarinya, yang menantikan dia, adalah baik yang menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena saudara, di dalam proses penantian itu, saudara, ketika kita menantikan Allah, saudara, justru saudara, kita mengalami Tuhan. Kita justru semakin tekun, ya. Kita semakin berbuah, ya. Kita mendapatkan kekuatan baru dan kita mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, alangkah indahnya, saudara, kita yang menantikan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, mari kita tetap terus menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mari, saudara, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus menantikan-Mu, ya Tuhan. Dan kami berdoa, ya Tuhan, agar terus kami diberikan kesabaran, ketekunan, ya Tuhan, di dalam kami menantikan-Mu. Mungkin di tengah situasi pergumulan yang kami hadapi saat ini, mungkin kesehatan kami, relasi mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dan juga mungkin ada banyak hal yang pada saat ini kami alami, ya Tuhan. Dan kami, ya Tuhan, pada saat ini berdoa kepadamu. Kami mau menantikan Tuhan, kami mau melihat bagaimana Tuhan sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Berikan kami terus kesetiaan dan ketaatan, ya Tuhan. Dan kami mau terus berbuah bagi Engkau, di mana kami pada saat ini menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah memberikan firman-Mu yang hidup, dan kita semua perlu bukan hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, itu membuktikan bahwa relasi kita pun dengan Bapa yang di surga menjadi lebih dekat. Dengan ini, marilah kita mulai dengan lagu yang kedua. Lagu yang selanjutnya berjudul Arti Hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup bukannya arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup
hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku, arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku, arti hidupku. Bukan karena hari, hidup hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan yang tadi telah kita dengar. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi mereka yang mencari dan menantikan Dia. Kita bersyukur Saudara atas Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan topangannya kepada kita. Oleh karena itu Saudara, mari kita datang dengan hati bersyukur, kita mau berharap kepadanya, mencari Dia, bersyukur kepada atas Tuhan yang telah selalu menyertai, memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Saudara, mari kita bersyukur, Saudara, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita dan juga keluarga kita. Tuhan sertai hari lepas hari. Kita juga mau bersyukur juga, Saudara, pada hari Jumat lalu, di dalam bulan keluarga, yang dibawakan oleh Pendeta Rahmiati, semua berjalan dengan baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaktian minggu juga boleh berjalan dengan baik. Dan juga kita mau bersyukur atas negara yang kita tinggali pada saat ini. Mari, Saudara, kita sama-sama bersyukur atas berkat Tuhan. Amin. Saudara, mari mau kita berdoa pada saat ini, berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit. Saudara, mari kita sebut nama mereka dan kita mau doakan mereka agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan iman yang teguh. Saudara, kita juga mau berdoa bagi keluarga yang bergumul, saudara, di dalam mereka kesulitan, mungkin mereka parenting, saudara, untuk mendidik anak, saudara. Kita doakan untuk setiap orang tua agar Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan dalam sikap tingkah laku mereka mendidik anak mereka dapat agar anak-anak dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara untuk para lansia yang ada di gereja kita. Kita doakan mungkin bagi mereka yang juga mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Saudara, kita doakan terus bagi mereka, Tuhan boleh memberikan sukacita dan kesehatan yang baik. Mari kita berdoa akan 3 hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, campur tangan di tengah sakit penyakit yang mereka alami, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau boleh menjamah, memulihkan mereka ya Tuhan.
di tengah sakit penyakitnya ya Tuhan, kami mau berdoa agar mereka juga terus menantikan Tuhan, berharap kepadamu ya Tuhan sepenuhnya. Dan di dalam masa-masa penantian ini pun ya Tuhan, mereka boleh semakin dikuatkan dan mereka boleh semakin teguh iman mereka dan mereka semakin tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para orang tua, keluarga yang mungkin bergumul dalam mendidik anak mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa agar Tuhan terus boleh memberikan para orang tua kebijaksanaan dalam mendidik anak mereka, di dalam tingkah laku, di dalam sikap mereka ya Tuhan, perkataan mereka, agar sungguh boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka, dan khususnya bagi anak-anak mereka ya Tuhan, juga mereka dapat bertumbuh dengan baik di dalam Kristus, mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi para lansia, yang pada saat ini mungkin ada juga yang mengalami sakit penyakit, yang harus di rumah, dan Tuhan kami mau berdoa di dalam masa usia mereka pada saat ini ya Tuhan, Engkau terus senantiasa boleh memberkati mereka, memberikan mereka sukacita ya Tuhan, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Kau berkati keluarga mereka, anak-anak cucu-cucu mereka ya Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dukung untuk para hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini. Kita doakan untuk penginjil Samuel Tande, kita doakan untuk Reverend Mary Duong, dan juga guru sekolah minggu, saudara. Kita doakan untuk ketiga kebaktian ini, agar boleh berjalan dengan baik, dan setiap jemaat Tuhan boleh diberkati, dan juga setiap ibadah, saudara, boleh berjalan dengan lancar semuanya. Dan jemaat yang hadir, ada juga yang secara online, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kita dukung untuk pelayanan kebaktian doa pada minggu ini dan juga segenap hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kami mau serahkan untuk semua yang melayani pada minggu ini, khususnya bagi penginjil Samuel Tande dan juga Ibu Mary Duong, juga itu guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kami mau berdoa serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam mereka membawakan firman Tuhan. Ya Tuhan, di dalam segala persiapan mereka minggu ini, Engkau sendiri memberkati, menolong persiapan mereka agar sungguh mereka boleh Kau boleh berbicara kepada mereka, dan juga Kau boleh memakai mereka menjadi alat-Mu untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam bulan keluarga ini ya Tuhan, agar sungguh lewat firman Tuhan dapat menolong keluarga-keluarga yang ada di jemaat ACLE Tuhan menjadi keluarga yang harmonis, yang rukun ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk ibadah minggu ini dalam kelancaran ibadahnya ya Tuhan, dalam hal-hal teknis ya Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, Kau boleh berkati segenap ibadah secara online ataupun in person, agar sungguh kami boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja ACLE Hokintong ya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau doakan saudara untuk segenap hamba Tuhan, untuk pengurus atau tim kerja atau aktivis, diberikan kesehatan hati, kesatuan, kerohanian yang baik. Saudara, kita doakan bagi gereja ini, khususnya juga saudara bagi dari anak saudara ya. Dari anak pun mengalami pertumbuhan yang baik, dan juga remaja, mereka tidak kehilangan iman mereka, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan juga pemuda dewasa sampai kepada lansia, saudara, kita doakan agar gereja ini mengalami pertumbuhan yang iman yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi gereja-Mu di ACLE dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, boleh memberkati untuk setiap segenap hamba Tuhan, pengurus tim kerja, aktivis ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan gereja ini ya Tuhan diberikan kesehatan hati, kesatuan, kerohanian yang baik, boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dari anak-anak ya Tuhan, remaja dan juga pemuda dewasa sampai pada lansia ya Tuhan, segala umur. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan pertumbuhan iman yang baik ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dan setiap para hamba-hamba-Mu, semua pengurus, semua yang melayani Tuhan, Kau terus boleh memakai mereka ya Tuhan, diberikan kesatian itu juga kesetiaan ya Tuhan di dalam melayani Tuhan, dan mereka terus ya Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun Kau taruh mereka ya Tuhan. Kau berkati gereja ini ya Tuhan, berikan pertumbuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa di negara di mana kita tinggali pada saat ini. Kita saudara doakan bagi presiden, kita doakan wakil presiden, kita juga doakan bagi jajaran pemerintahan, ya saudara, di dalam pergumulan mereka, di dalam politik, ekonomi, dan hal-hal lain yang mungkin kita
tidak mengerti, namun saudara ada bagian dari kita untuk mendukung mereka di dalam doa. Saudara, kita juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Amerika agar Tuhan boleh memakai banyak orang Kristen ya untuk dapat menjadi alat Tuhan. Mereka boleh memberitakan Injil sehingga di dalam keluarga-keluarga banyak orang juga boleh mengenalkan Tuhan dan gereja-gereja dapat hidup menurut kehendaknya. Karena saudara, kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Di tengah skala pergumulan, ekonomi, politik, hal-hal lainnya Tuhan, pergumulan dari negara ini, Tuhan kami mau berdoa bagi para pemimpin yang telah Kau panggil dan pilih, presiden, wakil presiden, semua yang melayani dalam negara ini Tuhan, Kau boleh memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja bagi rakyat dan keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh menjadi berdampak baik bagi negara ini. Kami terus doakan bagi negara ini Tuhan, dan khusus bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja yang berada di Amerika Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan agar sungguh orang Kristen dapat Kau pakai, tidak menjadi batu sandungan, namun Tuhan menjadi alat-Mu agar banyak orang boleh mengenal akan Tuhan, dan mereka Tuhan sungguh boleh menghidupi kehidupan mereka dimanapun Kau tempatkan. Kau berkati Tuhan Amerika dalam tangan Tuhan, dan juga setiap gereja, setiap orang Kristen yang ada di Amerika. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa juga bagi Kuba, saudara ya. Khususnya setelah pasca bencana saudara dari Hurricane Ian yang sudah dialami beberapa waktu yang lalu. Saudara, mereka mengalami ketidakstabilan di dalam negaranya. Kalau lihat berita, saudara, pada saat ini ada protes juga dan juga demonstrasi yang terjadi, saudara. Karena, saudara, kebutuhan mereka itu banyak yang tidak tercukupi, mungkin dari seperti lampu, ya mereka tidak ada electricity, dan makanan, seperti makanan, saudara, mereka sangat membutuhkan, dan saudara, akhirnya terjadi adanya ketidakstabilan di dalam negara mereka. Saudara, kita doakan agar di dalam pemerintah pun, di dalam mereka itu harus merealisasikan semua bantuan-bantuan yang ada dapat terpenuhi, khusus bagi rakyat Kuba, saudara. Kita doakan bagi mereka yang kehilangan harapan, Tuhan boleh menolong, campur tangan, mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan, dapat percaya juga kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Saudara, mari kita berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Kuba ke dalam tangan Tuhan. Setelah hurricane, bencana yang telah terjadi, saudara, banyak sekali hal ketidakstabilan terjadi di dalam negara pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di tengah demonstrasi yang ada Tuhan, Kau terus boleh memberikan damai sejahtera, kestabilan bagi negara ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi bantuan-bantuan pemerintahan, bantuan-bantuan yang diperlukan seperti makanan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dapat terrealisasi dengan baik, sehingga ya Tuhan, mereka dapat tercukupi ya Tuhan, bantuan-bantuan ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara, Kau terus boleh memakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi orang Kristen berada di Kuba. Kau boleh memberkati mereka, agar mereka senantiasa tetap tahan uji, menantikan Allah, menantikan Tuhan, di dalam situasi yang tidak ideal dan baik ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, melewati kejadian seperti ini pun juga ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu, dan banyak orang juga dapat percaya melalui kejadian seperti ini ya Tuhan, dan mereka boleh melihat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa juga bagi Uganda, ya saudara, di Afrika. Pada saat ini saudara ada outbreak saudara ya, virus Ebola saudara yang mematikan sekali saudara. Saudara, ada banyak orang-orang yang tertular pada saat ini di sana, dan juga ada beberapa orang yang sudah meninggal akibat virus ini. Saudara, kita doakan agar masalah ini dapat segera teratasi, virus tidak tersebar ya di daerah Uganda ini saudara. Kita doakan saudara, mereka yang terkena virus juga, Tuhan boleh memulihkan, campur tangan. Mari saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Uganda dalam tangan Tuhan, di mana pada saat ini mereka mengalami suatu bencana, di mana ada virus ini ya Tuhan, yang mungkin dapat mengkhawatirkan banyak orang, yang mematikan ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Kau boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan yang berada di Uganda. Kami berdoa agar sungguh masalah tidak semakin buruk ya Tuhan, dan semua dapat teratasi dengan baik dan virus tidak tersebar ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi para pekerja di sana ya Tuhan, kesehatan
yang bekerja di dalam mereka harus close contact dengan orang-orang ini ya Tuhan, yang terkena virus. Kami mau berdoa, Engkau boleh melindungi, campur tangan ya Tuhan, memberikan pelindungan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar semua bantuan pemerintah yang mengatur ini semua tindakan yang harus diambil, boleh ada satu hal yang baik ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar terus Kau boleh memberikan pemulihan juga bagi mereka yang terkena virus, berikan mereka kekuatan dan pengharapan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sepenuhnya berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Menantikan Engkau dan menantikan waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berkati, ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang baik, juga Allah yang penuh kasih, dan kasih setiamu, ya Tuhan, tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mau sepenuhnya menantikan Engkau, berharap atas semua, atas kebaikan-Mu, ya Tuhan, dan kami mau sepenuhnya berharap kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagu selanjutnya berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
To the Holy One give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Amin. Saudara, mau mengingatkan pada tanggal 28 Oktober, bukan minggu ini, saudara, tapi minggu depan, saudara, pada hari Jumat jam 7.30 malam, akan ada, saudara, seminar tentang Never Walk Alone, saudara, tentang Our Loss, Grieving, juga Healing. Saudara, Pendeta Daniel dan juga Ibu Eva yang akan membawakan topik ini, saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini, saudara. Saudara bisa ajak bagi ada saudara yang lain untuk dapat ikut dan juga mereka dapat diberkati lewat acara ini. Saudara, boleh catat tanggal ini ya. Berikutnya, saudara, ada video tentang Thanksgiving. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pada Thanksgiving pada tahun ini, pada hari Sabtu tanggal 26 ya jam 9.30 sampai jam 5, Saudara, kita akan bersama-sama akan mengucap syukur bersama-sama sebagai gereja di dalam acara Thanksgiving Be Thankful, Saudara. Saudara, lokasinya Saudara akan ada di Marina Park, Newport Beach, Saudara. Nah, Saudara perlu mendaftarkan diri Anda, Saudara ya. Nah, Saudara, pada minggu ini Saudara dapat mendaftarkan diri atau Saudara juga langsung bisa kontak melalui WhatsApp ke Daisy dengan nomor tersebut. Ada biaya registrasinya, saudara, $25 untuk orang dewasa, dan juga $15 untuk 10 tahun ke bawah. Saudara, guest speaker-nya adalah Pendeta Jonathan Loh. Kita doakan untuk semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan juga acara ini dengan baik. Baik, saudara, sampai ketemu pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. There is a place of laughter and tears, where blessings and burdens are shared. There is a place we know we belong.
We